Perkenalkan lur, nama saya Icang, suami kerja banting tulang. Saya terpaksa mengalur film ini karena faktor kebutuhan rumah tangga ya. Tentunya sesuai keinginan kalian semua, kita akan melanjutkan dong franchise film yang sangat sadis, yaitu The Final Destination tahun 2009. Memang gak ada nomornya lur, tapi ini adalah film keempat dari seri Final Destination. The Final Destination lagi-lagi menceritakan beberapa orang yang berhasil selamat dari tribun di sirkuit NASCAR setelah salah seorang dari mereka mendapat suatu penglihatan. Dan tentunya orang-orang yang selamat akan tewas satu persatu sesuai urutannya mati di tribun. Jadi langsung aja kita gas tebak-tebakan ya kan kalau ngalor. Dari dulurku No Size Word ya. Kenapa zombie kalau nyerang selalu bersamaan? Ayo nyerah pas ya, karena kalau sendiri namanya zomblo ya. Belum monggo sekejaken. Pada tahun 2009, 4 muda-mudi pergi menonton balapan NASCAR di sirkuit McKinley. Mereka adalah Nick dan pacarnya Lori, beserta kedua temannya Han dan Janet. Seperti biasa ketika di tribun, setiap orang yang menonton pasti tingkahnya macam-macam ya kan. Adalah mak-mak yang masang penutup telinga kedua anaknya biar nggak kebisingan, bapak-bapak pakai topi koboi yang nutupin penonton lain, sampai mas-mas preman yang naikin kaki ke kursi depan dan ditegur security. Akan tetapi berbeda dengan para penonton beserta teman-temannya yang asyik menonton balapan, Nick merasa parno karena melihat kejanggalan di sana. Seperti kursi tribun dan juga bangunan yang retak-retak, poster pembalap yang telah meninggal, juga tulisan di baju penonton yang menunjukkan kematian. Tak lama kemudian ada satu mobil peserta yang kembali ke lintasan dari pit stop, padahal bahan bakar belum selesai diisi dan obeng pembuka tangki bensin masih kecantol. Jelas laju mobil yang begitu cepat membuat obeng itu terjatuh dan tergeletak di tengah lintasan. Sampai akhirnya obeng laknat itu terlindas, ban pun pecah dan membuat mobil tergelincir hebat. Namun naasnya ban beserta mobil terpental tepat ke arah tribun penonton. Tidak sampai di sana, kengerian pun semakin menjadi karena meledaknya satu mobil membuat kecelakaan hebat di lintasan dan beberapa suku cadang bahkan mesin pun terlempar ke tribun. Kepanikan penonton dan bangunan reot juga membuat situasi semakin mengerikan. Orang-orang tertimpa beton, juga tertusuk besi dan kayu di area tribun. Banyak penonton yang tewas akibat insiden tersebut, termasuk Nick dan teman-temannya. Lalu tiba-tiba sama-sama seperti film-film sebelumnya, semua insiden tersebut hanyalah penglihatan Nick belaka. Nick pun bisa menebak semua yang terjadi sebelum kecelakaan, seperti ibu-ibu yang nutupin kuping anaknya, pria bertopi koboi, juga mas-mas yang diomelin security. Nick yang semakin paranoid pun memaksa teman-temannya keluar dari tribun, dan saking paniknya dia menyenggol penonton lain. Pertikaian pun terjadi yang membuat Nick, teman-temannya, dan beberapa penonton keluar dari sana. Tak lama kemudian kecelakaan benar-benar terjadi seperti di penglihatan Nick, dan alhamdulillahnya orang-orang yang mengikuti Nick keluar berhasil selamat. Mereka adalah Lori, Han, Janet, Pak Satpam yaitu George, Carter, dan juga Andy beserta istrinya. Sayangnya Carter meminta istrinya tetap berada di area penonton, yang akhirnya membuat istrinya tewas. Lalu tiba-tiba seonggok ban terlontar dari area lintasan dan membunuh istri Andy seketika. Inilah sebuah tujuan terakhir keempat. That's the crash I'm talking about. Hey, put these in your ears. Sir, I need you to move your... Have you all lost your fucking mind? Keesokan harinya upacara duka pun diadakan di sirkuit untuk menghormati 52 korban yang tewas akibat kejadian naas tersebut. Keluarga korban datang ke sana, begitu juga beberapa orang yang selamat seperti Nick dan juga Lori.
Di rumahnya, Nick bermimpi tentang sesuatu yang sangat mengerikan dan berkaitan dengan tapal kuda, salib, rantai, kail besi, dan ledakan. Nick pun terbangun dan mulai overthinking, tapi langsung ditenangkan oleh Mbak Lori. Sementara itu di lain tempat, Carter memasang salib di depan rumah George untuk menunjukkan rasa bencinya karena George sempat melarang Carter kembali ke tribun untuk menyelamatkan istrinya. Tapi tiba-tiba saat Carter sedang menggali tanah, angin menggerakkan gantungan tapal kuda di mobilnya hingga terjatuh dan menyenggol tombol radio. Musik pun menyala kencang lalu menggetarkan minuman di dashboardnya yang terjatuh dan mengenai pedal gas sehingga mobil pun berjalan perlahan-lahan. Anehnya pintu mobil juga terkunci dan bensin tumpah ke jalan, sedangkan Carter yang berusaha menghentikan mobil pun kakinya tersangkut kail yang membuatnya terseret di jalanan. Sampai akhirnya gesekan besi rantai memercikan api yang langsung menyambar tumpahan bensin. Lalu yang terjadi, betapa terkejutnya Janet ketika melihat berita kematian Carter yang sangat-sangat janggal dan langsung menceritakannya kepada Nick dan juga Lori. Nick pun yakin jika mimpinya semalam adalah penglihatan atau petunjuk bagaimana kematian yang akan terjadi berikutnya. Lalu tiba-tiba Nick kembali mendapatkan penglihatan yang selanjutnya. Di lain tempat, ibu-ibu dua anak bernama Samantha yang juga selamat dari bencana di sirkuit sedang ke salon untuk perawatan bulanan. Samantha pun meminta air putih dingin dan menaruhnya di atas meja rias. Lama-kelamaan, of course, air embun di gelas pun mengalir ya kan, dan menggerakkan botol spray sampai menempel ke catokan rambut. Sementara itu mbak-mbak salon tanpa sengaja menumpahkan lotion ke ubin dan terlihat kipas besi di atas ruangan sudah oklak-aglik. Tak lama kemudian kedua anak Samantha datang dan terpeleset lotion yang membuat Samantha langsung menoleh ke belakang sampai akhirnya. Untung aja gak kena ya kan. Samantha pun meminta maaf atas tingkah kedua anaknya. Dan ketika dia keluar dari salon, nah ini scene ini yang bikin parno kalau lihat orang motong rumput pakai mesin di jalanan ya kan, Lur. Let's go, get in the car. Berita kematian Samantha pun tersebar kemana-mana dan Nick langsung memperingatkan teman-temannya karena dia selalu melihat penglihatan atau tanda-tanda bagaimana orang-orang yang selamat dari tribun akan mati. Lori juga menunjukkan hasil temuannya di internet tentang orang-orang yang berhasil selamat dari kejadian mengerikan. Tapi pada akhirnya mereka semua juga meninggal dalam kecelakaan yang sangat aneh. Salah satunya adalah insiden pesawat 180. Nick pun menambahkan jika orang-orang yang selamat tersebut akan mati sesuai urutannya di kejadian mengerikan itu. Namun sayangnya Nick nggak ingat urutan kematian mereka saat penglihatannya di tribun. Menurut sumber-sumber di internet, rantai kematian bisa diputus dengan cara menghalangi kematian orang lain. Tapi ada juga yang berpendapat jika rantai kematiannya putus, urutan akan berubah secara acak dan mau bagaimanapun tetap aja mereka semua akan tewas satu persatu. Mendengar itu, Janet pun menjadi sangat ketakutan dan pergi begitu saja. Sedangkan Hunter lalu meremehkan kematian dan akan happy-happy sebelum nantinya dia meninggal. Lalu tak lama kemudian lagi-lagi Nick mendapatkan penglihatan. Untuk mengetahui urutan kematian, Nick dan Lori pun kembali ke TKP sirkuit agar bisa mengingat-ingat urutannya. Oh ini orang yang meninggal pertama adalah istrinya Andy, lalu Carter dan selanjutnya adalah Samantha. Tapi sayang Nick masih belum ingat siapa yang akan mati berikutnya. Setelah itu mereka bertemu dengan Pak Security George dan Nick pun menjelaskan teorinya tentang urutan kematian. Untungnya di sana ada CCTV dan George pun menunjukkan video kejadian di area tempat duduk Nick. Setelah melihat rekaman dan mengingat-ingat kembali, Nick pun yakin setelah Samantha, orang yang akan tewas berikutnya adalah Andy, si abang mekanik. Lalu selanjutnya Han, Janet, George, Lori, dan yang terakhir tentunya adalah sang pemeran utama yaitu Nick. Nick pun berencana menghentikan kematian Andy agar bisa memutus rantai kematian. Meskipun nggak tahu di mana alamat rumahnya, setelah di zoom mereka pun mendapatkan petunjuk di mana Andy bekerja, yaitu di bengkel Grand State Customs. Grand State Customs. From getting killed, we can break the chain, and the rest of us will all be safe.
Sesampainya di sana, Nick, Lori, dan juga George berusaha memperingatkan Andy tentang teori kematian tersebut. Karena berada di lingkungan kerja, Nick and the gang pun disuruh keluar dan mereka pun ngobrol dari balik pagar besi. Andy menjelaskan jika dia masih trauma dan berusaha melupakan kematian istrinya yang sangat tragis. Untuk menenangkannya, George pun menceritakan masa lalunya, di mana anak istrinya juga meninggal dalam kecelakaan mobil. Karena saat itu George sedang kobam dan perlahan-lahan dia bisa memaafkan dirinya sendiri. Meskipun percaya dengan penjelasan mereka, Andy yakin jika dirinya akan baik-baik saja. Toh setiap hari aku bekerja di tempat yang berbahaya, katanya. Lalu tiba-tiba ada sebuah mobil yang terlepas dari towingnya dan berjalan cepat ke arah Andy. Look, kid, I'm around dangerous equipment every day. Untungnya Andy masih selamat dan dia mengira saat itu memang bukan gilirannya untuk mati. Tapi tiba-tiba, setelah kematian Andy yang sangat mengenaskan, mereka pun segera berpencar mencari Han dan Janet. Karena di penglihatan mereka berdua mati bersamaan. Sesuai perkataannya tadi, Han bersenang-senang dengan asyik berasal-oleh bersama seorang mbak-mbak di kolam renang. Sedangkan Janet sedang OTW ke tempat cuci mobil otomatis karena mobilnya keeean burung. Nick pun terus menghubungi Han tapi nggak nyambung-nyambung sampai akhirnya Nick kembali mendapatkan penglihatan. Koin, meteran, pencuci mobil, listrik yang konslet, air dari pipa, sampai darah yang memasuki saluran. Horornya Janet dan Han sama-sama lagi di tempat yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, ya kan? Lori pun terus menelpon Janet dan Janet hanya mengatakan, bentar sis, lagi cuci mobil, bye. Lori pun kembali menelponnya dan memperingatkan Janet agar jangan mendekati air. Akan tetapi itu semua sudah terlambat karena mobil Janet sedang dicuci. Tiba-tiba mesin cuci otomatis konslet karena terkena antena radio mobil yang patah. Mobilnya pun terhenti dan sunroofnya terbuka. Di saat yang sama air dari pipa bocor dan jelas langsung membanjiri mobil Janet. Water? Untungnya Janet masih bisa bernafas dengan mengeluarkan kepalanya ke atas sunroof. Mesin cuci mobil kembali normal dan mobil pun berjalan kembali. Tapi atap mobil tiba-tiba menutup dan menjepit leher Janet. Padahal mobil akan disikat oleh alat yang cukup keras. Mampus itu kepalanya. Dedel. Di saat yang sama George dan Lori datang mendorong mobil Janet dari depan. Tepat ketika wajahnya dikit lagi akan terkena pencuci mobil, Lori pun langsung berusaha membuka atap sunroof mobil untuk menyelamatkan Janet. Lalu yang terjadi, sementara itu di kolam renang karena iseng ditembak-tembakin air oleh bocil kematian sampai HP-nya rusak, Han pun mengambil pistol air tersebut dan menaruhnya di atas mesin kontrol penguras kolam. Tanpa disadari oleh Han, pistol air pun jatuh mengenai tuas dan air kolam renang mulai terhisap ke saluran penguras dengan sangat deras. Tak lama kemudian ketika sedang bersantai, Han tidak sengaja menjatuhkan koin keberuntungan yang selalu dia bawa ke dalam kolam. Han pun langsung mencarinya ke dalam air tapi arus penguras sangat-sangat kuat sampai silitnya Han menutupi lubang saluran. Sudah pasti karena tersumbat, arus pun menjadi semakin kuat yang membuat Han tidak bisa menyelamatkan diri. Sampai akhirnya jeroannya metu kabeh dong. Meskipun Han tewas, namun karena Janet berhasil selamat, bisa jadi rantai kematian telah berakhir, ya kan? Kalaupun masih berlanjut, George lah yang akan menjadi korban selanjutnya. Dan dia sudah pasrah karena anak istrinya juga telah meninggal. George pun melakukan beberapa percobaan bundir, mulai dari meminum obat sebanyak-banyaknya, mendengarkan ribuan kali lagu begitu sulit, sampai meledakkan mobilnya dengan gas. Tapi anehnya tidak ada satupun yang berhasil karena ada saja yang membuatnya gagal bundir. Begitu pula saat Nick dan Lori datang ke rumah George yang melihat dirinya sedang gantung diri tapi tiba-tiba talinya terputus. Mereka berkesimpulan bahwa rantai kematian memang telah benar-benar berakhir karena Janet berhasil selamat. Malam itu mereka pun berpesta minum nutrisari susu untuk merayakan kesempatan hidup yang kedua. To life.
Setelah semua kejadian mengerikan itu, Lori dan Nick berencana untuk berlibur ke Amsterdam. Tapi sebelum pergi, Lori akan nonton bioskop dulu berduaan dengan Janet. Lalu ketika lagi packing barang, Nick melihat berita tentang si om-om koboi bernama Jonathan yang ternyata masih selamat meskipun sekujur tubuhnya luka berat karena insiden di sirkuit. Itu artinya urutan kematian berikutnya bukanlah George, melainkan Jonathan terlebih dahulu, dan penglihatan Nick pun muncul kembali. Saat itu juga Nick langsung menelpon George dan menjelaskan urutan kematian sebenarnya, lalu memintanya pergi ke rumah sakit tempat Jonathan dirawat. Sesampainya di sana, mereka pun gercep mencari ruangan Jonathan, dan ketika berhasil ditemukan, He didn't leave the racetrack. Jonathan pun tewas tertimpa bathtub dari kamar atas, dan itu artinya George lah yang akan mati berikutnya. Mereka pun keluar dari rumah sakit dan akan OTW ke Lori dan Janet yang lagi ada di mall. Tapi tiba-tiba, It was like God's way. sementara itu di mall setelah berbelanja, Lori dan Janet pun masuk ke bioskop dan mulai nonton di teater 13. Sedangkan di luar, Nick yang baru sampai di depan mall mendapatkan penglihatan kematian yang berikutnya, yaitu kobaran api, paku, dan juga ledakan di dalam teater. Loh, Nick yang tahu Lori dan Janet lagi nonton pun langsung mencari mereka di bioskop. Tapi masalahnya ada beberapa teater yang menayangkan film yang sama, Lur. Di lain sisi, di belakang layar teater 13 terdapat ruangan yang masih dibangun. Setelah para pekerja beristirahat, terlihat kacamata yang terkena matahari dan memantulkan cahaya ke serbuk kayu, juga terpal yang terkena angin dan mengaktifkan kipas, sampai-sampai mendorong troli yang menumpahkan bensin ke arah tong cairan mudah terbakar. Sementara di dalam bioskop, Lori merasakan kejadian janggal yang mirip seperti Nick ketika di sirkuit. Seperti penonton yang menutupi layar dan mas-mas yang diomelin security karena kakinya naik ke kursi depannya. Jelas Lori yang semakin parno pun mengajak Janet keluar dari sana. Tapi karena udah capek dengan rantai kematian, Janet pun tidak menggubrisnya dan lanjut menonton. Padahal di saat yang sama, ruangan di belakang layar teater 13 mulai tersulut api. Setelah mengecek satu persatu teater, Nick pun akhirnya menemukan Lori dan Janet dan meminta mereka segera kabur dari sana. Tapi sayangnya Janet gak mau ikut karena sudah muak dengan omong kosong mereka. Lalu yang terjadi, untungnya Lori dan Nick berhasil kabur dari bioskop, namun ledakan merambat ke tabung gas lain yang membuat ledakan semakin menjadi dan situasi di mall semakin mengerikan. Gedung berguncang, pengunjung berdesak-desakan, sampai eskalator hancur dan mesinnya terbuka. Naasnya Lori terseret dan kakinya semakin tergiling mesin. Lalu Nick pun berusaha menariknya, tapi ternyata My wife said that deja vu is like God's way. itu semua hanyalah penglihatan Nick tepat ketika George tertabrak. Karena sudah mengetahui apa yang akan terjadi, langsung Nick pergi ke ruangan konstruksi di belakang layar teater 13 yang sudah mulai terbakar. Karena tombol pemadam api otomatis rusak, Nick pun mencoba mematikan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR yang halah udah keburu habis padahal api masih belum padam. Nick pun melempar tabung APAR dan menginjak sisa-sisa apinya. Akan tetapi Nick nggak ngeh jika tabung tadi terlempar dan mengenai meja. Secara perlahan-lahan kaki meja itu pun rusak yang membuat mesin paku tembak di atasnya jatuh dan menembak ke segala arah sampai mengenai lengan kanannya Nick. Di saat yang sama, sisa api yang berterbangan kembali membakar serbuk kayu dan jerigen bensin yang bocor mengalir ke arah api yang pastinya sebentar lagi akan meledakkan teater 13. Dengan menahan sakit yang teramat sangat, Nick pun memaksakan dirinya untuk mengaktifkan alarm kebakaran dengan mendekatkan tongkat kayu yang di ujungnya terdapat api. Sampai akhirnya alhamdulillahnya mereka semua berhasil selamat, termasuk banyak orang di mall tersebut yang membuat Nick menjadi pahlawan kota.
2 minggu pun telah berlalu. Di hari itu Nick, Lori, dan juga Janet sedang ngopi-ngopi di warkop. Akan tetapi saat lagi ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba Nick kembali merasakan hal janggal di sekitarnya. Dia melihat balapan NASCAR di TV, selebaran kolam renang tempat Han mati, dan juga film yang ditonton oleh Lori dan Janet di cover majalah. Juga tulisan "It's Here" di meja mereka, yang sebagian besar dari kalian pasti tidak sadar ya kan lur, bahwa tulisan "It's Here" atau "itu di sini" atau kejadiannya di sini selalu terlihat di semua penglihatannya Nick. Merasakan firasat buruk tersebut, Nick pun mengatakan kepada Lori dan Janet, bagaimana jika selama ini yang mereka lakukan untuk menghalangi kematian tidak berdampak apapun? Bagaimana jika posisi mereka saat ini sudah direncanakan dari awal? It's here. Lalu tiba-tiba, What if we didn't change anything? Buyar, seperti video-video sebelumnya, mari, ayo aku ceritakan kisah nyata yang terjadi seperti Final Destination. Cerita keempat, seorang mbak-mbak presenter cantik bernama Jessica berhasil selamat dari tragedi penembakan di sebuah mall di Toronto. Namun naasnya pada tahun 2012 lur, kalian tahu kan tragedi penembakan massal di Colorado yang menggemparkan saat orang-orang lagi asik nonton Batman Dark Knight Rises di bioskop. Nah ini, Jessica jadi salah satu korbannya dari 12 orang yang meninggal. Selamat dari kasus penembakan tapi akhirnya meninggal di kasus yang serupa. Ngeri ya kan? Assalamualaikum lur.